PKS tolak politisi agama, mau ikutan bikin Anies mengkilap ya? Yang waras, apakah mau percaya dengan apa yang dikatakan PKS? Bukan cuma saya. Di media sosial juga sudah paham, ada sebuah rumus di mana apa yang dikatakan PKS, maka artinya adalah kebalikannya. PKS ini partai yang punya intrik dan niat lain sehingga sulit dipercaya. Bahkan sudah banyak yang sadar, wilayah basis PKS sulit berkembang. Pemimpin dari PKS hanya jualan prestasi semu, entah apa yang dilihat dari para pemilihnya. Baru-baru ini, politisi PKS, Mardhani Alisera menegaskan, politisasi agama tidak boleh dilakukan, karena menurut dia itu adalah sumber nilai, bukan alat politik. Politisi agama setuju jangan dikedepankan. Pertama, agama itu murni, agama itu sumber nilai, katanya. PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai, katanya. Politik seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, agar bisa menanggapi tujuan yang baik pula. Kenapa PKS baru saat ini ngomong begitu? Kemarin kemana saja pas Pilkada DKI Jakarta, di mana politisi agama sangat gencar digaungkan kelompok perusuh negara. Kemana saja PKS ketika politisi agama juga sangat marak digunakan saat Pilpres 2019. PKS jangan pura-pura buta dan tidak tahu. Satu kesimpulan yang bisa ditarik, PKS ngomong begini mungkin karena sedang berusaha cuci tangan dari narasi politik identitas yang menyerang Anies. PKS mendukung Anies. Anies disebut biang atau bapak politik identitas. Anies jelas-jelas didukung oleh kelompok yang doyan mempolitisasi agama. Jadi PKS merasa ikut bertanggung jawab dan berkewajiban mencuci noda tersebut. Politik identitas sudah mulai marak sejak Pilkada DKI 2012, di mana Jokowi dan Ahok menjadi korbannya. PKS entah ngapain saja, baru-baru ini nongol seolah semua orang begitu bodoh menganggap PKS bijak, padahal ini namanya munafik. Dulu politisasi agama dan politik identitas sangat marak dan masif. Hampir semua orang tahu betapa barbarnya politik saat itu. Ya, PKS mau berperan seperti polisi di film-film India yang nongol paling belakangan dan kemudian mengklaim sudah menjadi pahlawan. Maaf, rakyat sudah cerdas kecuali kadrun. Apa yang dikatakan dan dilakukan PKS rata-rata banyak yang tak beres dan ada maunya. Mereka itu bisa berubah jadi apa saja sesuai kepentingan partai. Bisa sok bijak mendukung larangan politisasi agama, tapi kalau mendapatkan manfaat, seolah diam dan pingsan, pura-pura tidak tahu. Memang, negara ini lebih baik kalau PKS tidak ada. Tidak perlu ada PKS di antara kita dan orang-orang waras. Ada PKS akan terjadi kekacauan dan amburadul. Silakan cuci terus sampai bersih. Tetap saja akan ada banyak jejak digital yang akan disebarkan kepada khalayak ramai, supaya masyarakat tahu apa kelompok yang sedang memakai topeng kebaikan dan kesantunan untuk menutupi boroknya masa lalu.